Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat zuhur rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita berada dalam pertengahan bulan Ramadan, pertengahan masuk kepada paruh kedua, di mana secara timingnya, suasananya di berbagai tempat ini dalam suasana dari yang kemarin, mungkin sebagian ada yang tadi malam, ada juga yang mungkin seperti kita besok hari Jumat itu mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Karena memang sebagian ulama mengatakan turunnya Al-Quran itu pada 17 Ramadan, walaupun juga memang ada perbedaan pendapat tentang itu. Hadirin yang berbahagia, maka dalam suasana ya orang-orang kaum muslimin sedang memperingati nuzul Quran, dan nantinya kita juga akan semakin kuatkan dengan acara di hari Jumat insyaallah di Dinsos. Maka dalam kesempatan ini saya ingin juga mengangkat sebagai peranya ya, para nuzul Quran, peringatan nuzul Quran di kita di Dinsos, yaitu berkenaan dengan seputar Al-Quran. Al-Quran kita pahami ini berasal dari kata qara'a yang artinya membaca, kemudian bentuk masdarnya, bentuk isim atau kata bendanya adalah bacaan. Ya, sesuatu yang dibaca. Dia merupakan petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW oleh Jibril, malaikat Jibril. Dalam surah Al-Baqarah kita sering mendengarkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan menjadi petunjuk kepada manusia. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga menjadi penjelas terhadap petunjuk tersebut dan pembeda. Artinya dia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Hadirin yang berbahagia, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Karena memang manusia itu selalu berhajat kepada petunjuk. Tanpa adanya petunjuk, ya fakta dalam kehidupan kita, ya kita akan bingung. Kita akan sesat ketika kita tidak menemukan petunjuk dalam kehidupan kita. Faktanya terhadap berbagai hal, artinya tidak semua hal itu bisa kita dapatkan, kita ketahui itu dengan akal kita. Kalau dalam surat Al-Insan itu Allah sudah menyebutkan, Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah. Nutfah itu seperti yang terpancar, setetes air yang melekat, ya, nempel. Amsyajin bercampur, nabtali. Kemudian kami mengujinya. Nah, jadi kemudian Allah sebutkan faja'alnahu sami'an basira. Maka kemudian kami jadikan bagi manusia tersebut sami'an basira, yaitu dia punya pendengaran dan penglihatan. Sami'an basira di sini sebagai tool, alat yang Allah berikan kepada manusia untuk melakukan penginderaan, yang nantinya informasi yang telah dicerap dari objek ini akan masuk dan diproses oleh akal. Itulah yang disebut dengan proses berpikir.
Maka dengan proses pemikiran, dengan akal yang Allah berikan kepada kita, maka kemudian pada sebagian aspek, sebagian hal, kita itu bisa menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Contohnya misalnya, kalau sekedar kendaraan, mana kendaraan yang bagus atau ya kurang bagus gitu. Mana yang BMW becak merah warnanya dengan BMW beneran. Ya, Avanza dengan kelas di atasnya, dengan Innova, dengan seterusnya. Rumah yang biasa-biasa saja dengan rumah yang lebih bagus dan mewah. Akal kita bisa melihatnya gitu, bisa menentukan. Tetapi apakah semuanya bisa ditentukan dengan akal? Nah, kita bisa lihat dalam contoh kehidupan keseharian kita. Misalnya kita setiap hari makan. Nah, pertanyaannya, apakah makan itu sesuatu yang baik? Atau kalau ditanya makan itu baik atau buruk? Siapa yang berani ini menjawab tantangan? Makan itu baik atau buruk? Perwakilan Dayasos? Cik Wan? Baik. Sebelah sini? Baik ya? Makan baik. Kalau makannya babi? Nggak baik ya? Karena haram. Tahunya di mana? Ada dalam Al-Quran. Khinzir itu memang dilarang. Ada dalam surat Al-Baqarah. Oke, itu babi. Kalau makannya kambing? Kambing? Boleh. Tapi kambingnya tidak disembelih. Nah, kambingnya tidak disembelih berarti dia bangkai, statusnya bangkai, haram juga. Ada juga dalam Al-Quran. Bukan babi makan kambing, kemudian sekarang disembelih. Baik atau buruk? Baik lagi ya. Tapi punya tetangga. Baik atau buruk? Buruk. Jadi ada konteksnya, ada koridornya, ada aturannya. Oke, udah berapa lapis itu? Tadi baik-baik terus ya. Ternyata jadinya buruk semua gitu. Makan kambing bukan babi, kemudian disembeli, kemudian punya sendiri, bukan punya orang. Itu baik atau buruk? Baik lagi ya. Tapi makannya sebentar lagi, masih siang di bulan Ramadan. Nah, masalah lagi kan? Nah, artinya akal kita itu tidak bisa menjangkau hakikat sesuatu itu secara baik yang benar, secara hakiki ataupun substansial. Nah, kalau yang secara permukaan dia bisa menebak. Nah, nanti dengan syariat yang lain juga seperti itu. Nanti hukum warisan misalnya. Untuk laki-laki sekian, perempuan sekian. Nanti ada syariat pakaian. Yang perempuan ini tutup aurat lengkap, pakai kerudung, ada yang mengatakan panas. Yang laki-laki kok simple, oh nggak adil. Warisan kenapa 2:1? Oh nggak adil. Oh nanti ada pencuri kemudian dipotong tangannya. Oh ini gimana akal aku, ini terlalu keras, kejam. Jadi petunjuk-petunjuk tersebut dalam ini syariat Islam itu tidak bisa semata-mata kita letakkan pada akal. Maka dibutuhkan sesuatu yang lain berupa wahyu yang memang Allah turunkan kita. Maka lanjutan ayat tersebut, Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kafura. Jadi sesungguhnya kami telah berikan hadainahus sabila. Kami berikan petunjuk baginya adanya jalan. Itu maksudnya adalah wahyu. Yang kemudian wahyu itulah yang akan menuntun manusia. Ikhwani fillah jamaah zuhur rahimakumullah. Maka kita memang terbukti senantiasa berhajat kepada petunjuk dalam hal ini dalam kehidupan kita, petunjuk dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau teman-teman sekalian teringat tahun lalu ya sempat kita bahas tentang petunjuk itu ada 3. Petunjuk itu ada 3. Yang pertama ada hidayatul khalqi, petunjuk atau hidayah berupa penciptaan yang memang ketika diciptakan manusia include di situ. Tadi ada
ada sami'an basira, ada penginderaan, kemudian juga ada akal. Ya, prosesnya ada hati, ada juga otak. Nah, itu adalah petunjuk yang memang langsung melekat secara hardware kepada manusia. Semua manusia punya. Nah, jadi kemudian yang kedua, baru itu adalah hidayatul bayan. Ya, petunjuk berupa penjelasan, ada yang juga menyebut hidayatul irsyad. Ya, itu adalah berupa wahyu ataupun syariat ataupun Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga ketika wahyu sudah turun, seseorang misalnya ketika disampaikan kepadanya, "Kenapa kamu tidak menutup aurat?" Dia mengatakan, "Sebenarnya saya ingin sih, tetapi sepertinya saya belum dapat hidayah." Nah, perkataan ini menjadi kurang relevan. Kenapa? Hidayah itu sudah turun. Al-Quran sudah turun. Nabi sudah menyampaikan ajarannya. Dan berita itu sudah sampai kepada kita. Jadi tidak relevan kalau dikatakan saya belum dapat hidayah. Nah, memang nanti ada petunjuk atau hidayah yang ketiga, itu hidayatul taufik, yang memang ya langsung dari Allah. Tetapi di situ sebagian itu ada kaitannya dengan usaha manusia juga. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama tentang keberadaan petunjuk. Artinya manusia senantiasa berhajat kepada petunjuk. Dalam hal ini adalah wahyu. Kemudian pertanyaannya adalah petunjuk tentang apa? Maka ini berkenaan dengan kandungan dari Al-Quran, Alkitab yang memang kita baca. Secara umum lingkupnya ini luas, syamil wa kamil, menyeluruh dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau kitab tibyanan likulli syai', itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Nah, di sini digunakan kata tibyan. Asalnya dari kata bayan atau bayyana. Nah, tapi ada penambahan huruf tibyan, bentuk lainnya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab itu ada penambahan kata, itu ada penambahan huruf, itu bermakna adanya penambahan arti ataupun makna. Jadi nanti dalam bahasa Arab ada jamaah menjadi ijtama'a, ghafara, istaghfara, seperti itulah. Artinya qatala, jadi qatala ada qatala yuqatilu. Nah, bentuknya itu berbeda. Maknanya juga ada perbedaan walaupun ada kata dasarnya itu sama. Maka hadirin yang mulia, maka di sini lingkup dari petunjuk yang Allah berikan kepada kita ini menyeluruh. Nah, tetapi intinya ini berkenaan dengan kehidupan kita. Al-Quran menceritakan tentang hakikat ketuhanan, konsep ketuhanan, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang layak dan patut disembah. Konsep akidah, konsep tauhid. Al-Quran juga menceritakan tentang kehidupan masa lalu. Ada tentang nabi-nabi, ada tentang orang-orang yang durhaka, ada tentang Fir'aun misalnya. Al-Quran juga menceritakan tentang alam semesta dan anjuran untuk memperhatikan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ayat-ayat seperti itu yang kaitannya dengan alam semesta. Ataupun juga anjuran untuk memperhatikan pada aspek manusianya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Alam yakunu nutfatan mim maniyyi yumna. Nah, ayat-ayat yang sedemikian itulah anjuran untuk memang untuk memperhatikan kondisi manusia. Nah, kemudian juga ada yang berkenaan dengan ancaman dan janji, ada basyiran wa nadhira. Ada kabar gembira, ada peringatan. Artinya apa? Kabar gembira tentang surga, peringatan tentang ancaman neraka.
Menjelaskan tentang hakikat kehidupan ini yang singkat dan kehidupan yang kekal yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Ini sangat substansial. Artinya ketika orang atau manusia tidak mendapatkan petunjuk ini, kehidupannya kacau. Kehilangan orientasi. Dia tidak tahu dan tidak yakin nanti setelah kematian ada kebangkitan, nanti ada hisab, nanti ada penempatan, ya mutasi ya. Mutasi apakah ke surga ataupun ke neraka. Dia tidak tahu dan tidak yakin. Pun diberitahu dia tidak percaya. Maka ini akan berimbas kepada cara tingkah laku dia menjalani kehidupannya. Kenapa? Wong nanti ya mati ya udah selesai. Maka dia mau mencuri terus, dia ngerampok terus, dia marah sedikit, tersinggung sedikit, cemburu sedikit, dor. Nah, ini yang terjadi di mana kemarin? Di mana yang heboh? Makassar ya, update ya. Update. Nah, ya gara-gara urusan cewek, perempuan gitu. Ada urusan uang 10.000 juga nyawa melayang. Kenapa? Dia pikirnya itu pendek. Dia tidak berpikir nanti setelah kematian ada kebangkitan, ada hisab, ada siksa. Dan juga bahkan ada pahala, ada surga. Dia nggak mikir itu. Maka orang yang orientasinya itu singkat, maka dalam Islam memang betul-betul ditekankan kepada orientasi yang panjang. Maka seorang pelajar misalnya anak-anak murid yang dia berpikir singkat, nah ketika disuruh buat PR, ketika disuruh belajar, nak belajar nak. Nah kalau dia bahasanya alah, nyo bu guru dia jawab gitu aja, alah pak tak pikir. Dia main-main terus, giliran ujian nggak bisa jawab. Kenapa? Karena ujiannya masih 3 bulan. Kalau besok mungkin dia belajar. Nah inilah kecenderungan manusia. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kalian cenderung kepada sesuatu yang dekat, yang instan, yang di depan mata. Nah inilah yang kemudian diajarkan oleh Al-Quran, yang itu memberikan paradigma yang mendasar, cara pandang yang substansial. Nah ketika manusia punya perspektif itu, maka menjadi panduan bagi dia dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang berbahagia, itu dari sisi lingkupnya. Kemudian tentu dalam konteks interaksi kita dengan Al-Quran, tentu yang pertama di situ diawali dengan keyakinan kepada Al-Quran sendiri benar-benar merupakan wahyu atau kalamullah, firman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan orang Arab, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Dan secara ini juga kita sudah sempat bahas dulu di kesempatan tahun yang lalu, membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, dan ini faktual. Dan inilah yang memang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak beriman pada Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Al-Quran itu dari orang Arab, Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Padahal faktanya Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca. Mustahil Nabi Muhammad SAW itu bisa mengarang Al-Quran. Nah, itu ada pembahasannya. Dan kalau dikatakan itu berasal dari orang Arab pun ditantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap kitab yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, coba kamu datangkan satu surat saja yang semisal. Dan kemudian panggil ya sekutu-sekutu kamu. Nah, jadi itu tantangan bagi orang Arab, dan faktanya tidak satupun orang Arab dan bahkan manusia yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ada sih yang coba. Ini seperti misalnya Musailamah Al-Kadzdzab. Misalnya dia lihat surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, dilihat polanya seperti itu menjadi tentang gajah. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Ya, misalnya dibuat seperti itu. Lahu khurtumun tawil. Nah, dia punya belalai yang
panjang. Walahu zail, dan juga punya ekor. Pertanyaannya, apa maknanya? Ya cuma gitu-gitu doang. Ikut pola-polanya, tapi nggak punya makna. Tertolak, terbantahkan. Jadi faktanya secara faktual tidak ada satupun yang bisa membuat semisal Al-Quran, dan faktanya dan terbukti Allah SWT yang memang menurunkan Al-Quran, dan itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, setelah kita meyakini Al-Quran firman Allah SWT, kalamullah, bukan dari mana-mana, maka tentu ada konsekuensinya untuk kita. Interaksi yang paling awal itu adalah membacanya. Al-Quran atau bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka menjadi penting bagi kita untuk mengambil momentum bulan Ramadan ini untuk menjadikan Al-Quran itu bacaan dan menjadi bagian dari habit kebiasaan kita. Kalau belum, kalau sudah, pertahankan dan tingkatkan. Baca dengan target, dan tentu fadilahnya sangat besar. Banyak hadis tentang fadilah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang menjadi pemberi syafaat bagi kamu di hari kiamat. Kemudian yuqalu li sahibil Quran, dikatakan pada ahli Al-Quran. Kemudian iqra' wartaqi warattil, bacalah, kemudian naiklah dan tetaplah dengan murattal, dengan baca dengan perlahan. Kemudian kama kana taqra'uha fid dunya, sebagaimana dulu kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilataka fi akhiri ayati taqra'uha, dan sesungguhnya posisi kamu nanti di surga adalah pada ujung akhir, di mana sebanyak mana bacaan kamu di dunia gitu. Jadi kalau bacanya segini, ya tingkatan surganya ya segitu gitu. Bahkan makin banyak, diulang-ulang, khatam, habis, ulang lagi, khatam, habis, atau dihafal. Dihafal sampai 30 juz dengan niat dan action. Nah, orang namanya menghafal kan bacanya cuma nggak bisa sekali. Minimal itu ya bisa 100 kali. Kalau untuk mutkin lebih 200 kali. Diulang setelah sholat, sebelum sholat, kemudian sambil jalan dia ulang-ulang, muratal. Ketika tahajud dia pakai. Jadi berapa banyak pahalanya? Ketika satu huruf saja 10 kebaikan. Nah, satu surat, satu halaman, satu juz, satu Al-Quran, luar biasa. Jadi sangat besar fadilahnya, dan itu menjadi syafaat bagi kita. Jadi itu diantara interaksinya. Dan tentu juga dalam konteks bulan Ramadan ini adalah kita bicara tentang target takwa, la'allakum tattaqun. Sesungguhnya dalam target takwa ini banyak, ada beberapa jalan yang disebutkan oleh Allah SWT tentang takwa ini, termasuk juga ayat-ayat yang lain. Misalnya kutiba alaikumul qisasu fil qatla gitu. Atau juga ada perintah-perintah tadi yang sama kutiba kan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi, dan bagi kamu itu adalah ada hukum qisas, wahai orang-orang yang berakal. Nah, jadi kalau berpuasa kita siap di bulan Ramadan, ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang sekarang tidak wujud. Contohnya tentang potong tangan misalnya. Ada yang takut, ada yang tidak setuju. Padahal ayatnya jelas. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma gitu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ini perintah, ini wajib. Tetapi itu tidak wujud. Nah, jadi dalam konteks takwa dan perintah Allah SWT untuk masuk dalam Islam secara kafah, secara faktual, ini memang belum bisa diwujudkan. Dan ini sebenarnya menjadi tantangan untuk kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Walaupun ini memang ranahnya bukan ranah individual, ini menjadi tanggung jawab masyarakat, bahkan pada level yang lebih tinggi. Hadirin yang berbahagia, itu mungkin sedikit refleksi tentang Al-Quran. Ada aspek keyakinan dan juga apalagi kalau kita bahas mukjizat atau keajibannya. Mukjizat itu artinya melemahkan, menjadi bukti. Walaupun nantinya beda ya antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, dengan mukjizat Nabi-Nabi yang lain. Nabi Musa bisa membelah lautan, laut jadi dataran. Nabi Sulaiman bicara dengan binatang.
Nabi Ibrahim tahan api. Kalau kita lihat secara fisiknya itu memang luar biasa. Tetapi mukjizat Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih besar. Karena apa? Karena dampaknya ini berlanjut, efeknya berlanjut sampai hari kiamat sebagai pembenar, bukti kebenaran. Kalau yang lain, Nabi Sulaiman sudah selesai, Nabi Musa sudah selesai, Nabi Ibrahim juga sudah selesai mukjizatnya. Tetapi Nabi Muhammad, mukjizat Al-Quran ini berlanjutan. Nah, inilah yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahasia mukjizat Al-Quran dari sisi efeknya itu sampai hari kiamat. Itu mungkin untuk refleksi kita bersama pada siang atau zuhur kali ini. Mungkin karena biasanya kadang-kadang ditutup dengan pantun, ya ini sedikit kita tutup dengan pantun juga ya. Pantunnya, dulu suka duku, sekarang suka rambutan. Dulu tidak laku, sekarang jadi rebutan. Dulu hanya baca buku, sekarang cinta Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita dan ibadah kita, bagian daripada ibadah kita, dan kemudian Allah memberikan keridhaannya karena upaya kita tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.